Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bu Ririn di kelas 11 untuk pelajaran seni budaya. Sebelumnya Bu Ririn ucapkan selamat bagi anak-anak yang naik ke kelas 11 ya, yang sebelumnya kelas 10. Ini saya sangat berharap dengan kenaikan tingkatnya Anda ya, yang sekarang kelas 2 ini mestinya Anda lebih dewasa dan seharusnya juga Anda lebih tanggung jawab terhadap semua tugas-tugas yang akan disampaikan oleh semua Bapak Ibu guru di sekolah kita. Jadi ini himbauan dari saya untuk tugas-tugas ya, tidak hanya pelajaran dari saya saja, tapi semua tugas dari Bapak Ibu guru nanti supaya Anda kerjakan dengan maksimal. Anak-anak kelas 11, pada pertemuan kali ini ya, ini pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang pertama, Bu Ririn kemarin sampaikan untuk membaca dan mempelajari pelajaran seni budaya yang bukunya sudah Anda pinjam di perpustakaan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini ya, pada saat ini kita mulai dari bab pertama dulu. Tentunya Anda sudah membaca juga ya. Bab pertama ini adalah apresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Baiklah, mari kita definisikan dulu tentang apresiasi seni rupa. Apresiasi ini adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, baik itu merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Di sini akan saya sampaikan juga peta konsep tentang apresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, ini adalah mengembangkan sikap apresiatif seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Yang kedua, ini mengembangkan sikap empati kepada profesi, baik itu seniman dan budayawan. Yang ketiga, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ya, yang terakhir, ini interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Baiklah anak-anak, kita mulai peta konsep yang pertama ya, tentang pengembangan sikap apresiatif seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Pada hakikatnya, semua manusia ini dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut dengan rasa keindahan. Meskipun ukurannya dari rasa keindahan itu tidak sama setiap orang. Jadi antara individu yang satu dengan individu yang lain ini akan berbeda. Jadi jelas ya, setiap orang ini sadar atau tidak sadar setiap hari akan menerapkan suatu rasa keindahan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai Anda dari bangun tidur itu memantaskan misalnya kamar tidurnya, mulai dari penataan benda-benda yang ada di kamar tidur, misalnya mulai dari bantal, guling, selimut, dan lain sebagainya, itu akan ditata piye ampreh rapinya, misalnya seperti itu. Penataannya biar mirip dengan hotel misalnya, supaya nanti kalau menggunakan lagi kita merasa nyaman. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita akan berangkat misalnya ke sekolah ya, nek usume sekolah. Tapi kalau misalnya seperti ini, kita akan berangkat ke kondangan misalnya akan berangkat ke pasar.
Misalnya ya, mereka yang aktif kadang ada ekstra ya akan berangkat ekstra misalnya. Jadi kita memantaskan diri kita dalam hal berpakaian. Misalnya kita menyesuaikan mulai dari pakaian atasan, kemudian bawahnya, kemudian jilbabnya, kemudian sekarang kita kan harus memakai masker kalau keluar rumah. Itu misalnya juga disesuaikan dengan jilbabnya, misalnya dengan bajunya dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita ke kondangan, ada ibu-ibu yang menyesuaikan, misalnya pakai tasnya, kalau warnanya bajunya misalnya warna coklat, kemudian tasnya itu juga mengikuti warna bajunya coklat, kemudian sandalnya juga memakai warna coklat dan lain sebagainya. Itu kalau memantaskan diri dalam berbagai perpakaian, itu contohnya ya. Kemudian dalam rumah tangga, ini misalnya kita juga memilih perabotan yang ada di rumah. Misalnya kita menyesuaikan mulai dari catnya, disesuaikan kemudian dengan keramiknya, dengan lantainya, kemudian disesuaikan juga dengan kordennya misalnya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, tingkat kepekaan, perasaan keindahan ini akan berkembang lewat kegiatan menerima misalnya sikap terbuka kepada semua manifestasi seni rupa, kemudian mengapresiasi aspek keindahan dan maknanya, baik itu seni lukis, seni patung, seni grafis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aspek kegunaan ya, misalnya pada desain produk, kemudian desain industri dan interior. Jadi pada umumnya karya seni yang dinilai baik itu akan memberikan kepuasan spiritual dan intelektual bagi pengamatnya. Anak-anak, yang selanjutnya yaitu bagian yang D atau bagian yang terakhir ya, interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Dari pengalaman belajar apresiasi seni, ini akan menimbulkan sikap demokratis, kemudian akan menimbulkan sikap toleransi dan sikap yang positif lainnya. Jadi kita ambil contoh saja, apabila kita ini akan melaksanakan suatu pameran, misalnya suatu pameran akhir tahun ya, kalau misalnya tidak pada masa pandemi ini, kita akan menentukan sebuah tema, misalnya tema sebuah pameran, misalnya pameran akbar, seni budaya dan lain sebagainya. Ini kita tidak boleh egois. Jadi kita memberikan peluang yang sama kepada semua anggota pameran dalam mencari tempat pameran, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, contoh misalnya dalam mencari teman belajar, kita juga harus pandai-pandai memilih. Tidak kok maksud saya itu harus misalnya harus teman dengan orang yang kaya, harus dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin, itu tidak. Hanya saja dalam pencarian teman belajar misalnya, kita harus selektif. Jangan kita seorang pelajar terus berteman dengan misalnya nyun sewu ya, dengan pencuri dan lain sebagainya. Itu nanti kita lama-lama akan mengikuti jejak mereka. Jadi Anda yang sudah dewasa ini tolong, kalau misalnya berteman itu ya pilih teman yang baik, yang misalnya yang sama-sama masih belajar dan lain sebagainya. Jadi teman yang memberikan efek positif terhadap kita semua. Sebab kita harus sadar ya, bahwa seni ini dapat dipersepsikan atau dibedakan juga, maka sebenarnya dapat mengamalkan perilaku positif dalam berinteraksi dengan masyarakat. Anak-anak sekalian, setiap manusia ini dianugerahi oleh Tuhan perasaan keindahan. Pada hakikatnya, pengalaman menikmati rasa keindahan itu memberi kebahagiaan spiritual bagi manusia.
Maka dari itu selayaknya kita harus mensyukuri semua anugerah Tuhan. Jadi kita ambil contoh sekali lagi. Kalau misalnya kita menikmati sebuah tayangan ya, sebuah tayangan pada misalnya pada lagu-lagu yang ada di TV dan lain sebagainya, itu juga kita akan merasa indah, menikmati dengan cara kita misalnya menggoyang-goyangkan kaki dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita yang saat ini masih diberi kesempatan hidup ya oleh Allah, selayaknya kita juga harus mensyukuri semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ingatkan anak-anak sekarang masih di masa pandemi, tolong dijaga kesehatannya, selalu patuhi protokol kesehatan. Kalau Anda terpaksa keluar rumah, tolong memakai masker, dan kalau misalnya sampai di rumah atau pas berada di suatu lokasi ada misalnya tempat cuci tangan dan lain sebagainya, tolong sesering mungkin Anda mencuci tangan di air yang mengalir. Bahkan kalau serasa perlu, itu silahkan kemanapun Anda membawa hand sanitizer. Demikian apa yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.